Artinya inna fil jannati daron, sesungguhnya di surga itu ada sebuah rumah. Tuh, kata baginda Rasul. Yuqalu laha darul farahi. Rumah itu disebut darul faroh, artinya rumah kegembiraan. Kenapa disebut rumah kegembiraan? Nanti dijelasin. La yadkhuluha illa man farriha sibyana. Tidak ada yang boleh masuk ke rumah itu kecuali orang-orang yang menggembirakan anak kecil, yang menyenangkan anak kecil. Tuh. Jadi itu rumah boleh dimasukin hanya untuk orang-orang yang pada masa hidupnya sering nyenengin anak-anak, gitu. Walaupun nih banyak penghuni surga, tapi belum tentu boleh masuk situ. Ini kita kalau lagi seumpama lagi tamasya kemana gitu ya, ya seumpama kalau orang haji gitu kan, nanti kan diajak bisa ke kebun kurma, ntar ke museum ini, ntar ke sini gitu. Nah itu ternyata di surga ada model-model begitu ya. Ada yang namanya darul faroh, rumah kebahagiaan atau rumah kegembiraan. Alasannya apa nih orang-orang yang boleh masuk itu? Orang-orang yang pada masa hidup di dunianya menggembirakan anak kecil. Pantesan emak-emak kalau pengajian maulid ya tasnya penuh sama pisang. Pantesan itu kue dibrengkos-brengkosin buat siapa itu? Buat anak. Pengen nyenengin anak. Padahal mah cuman kayak gitu doang, tapi bocah mah seneng. Oh ini hadisnya punya dalil deh, besok gua kalau kondangan gua brengkos-brengkosin. Ini ternyata ya Allah ada nih dalilnya nih. Besok kalau ikut maulid jangan lupa. Boleh dengar. Iya. Iya. Nah kalau dikata mau Najwa ngapain sih bu? Wah, gue mah ada hadis baginda Rasul mau nyenengin anak nih gitu. Ada hadisnya nanti di surga itu ada namanya rumah darul faroh. Ya. Rumah yang boleh masuk hanya untuk orang-orang yang pada masa hidup di dunianya menyenangkan anak kecil. Tapi bukan berarti kita memanjakan, ya. Ini jangan sampai kita salah memaknai hadis ini sehingga kita kebablasan memanjakan apa yang semua dipengenin kita turutin. Enggak semua yang mereka inginkan itu kebutuhan dia. Gitu. Harus ada batasan. Gitu. Yang kita berikan belum tentu yang dia butuhkan, maka kita mesti selektif juga. Ya, jangan sampai kita malah jatuhnya memanjakan anak. Apalagi nenek memanjakan cucu. Gitu. Kan kalau nenek sama kakek sama cucu lembek. Kalau sama anak galak. Iya. Iya. Karena kalau cucu itu suka takut sama mamanya. Iya. Takutnya mamanya ngambek sama kita. Ya, kalau nenek sama kakek biasanya ke cucu mah baik. Iya, gitu. Tapi kalau ke anak galak, kalau ke cucu baik. Iya. Kita kalau lagi main ke rumah orang tua, lu anak lu jangan suka diomel-omelin. Padahal mah gue lagi kecil diomel-omelin mulu. Iya, dia kan nasihatin kita kan. Ya, lu kalau sama anak jangan ngomel-ngomel mulu. Padahal kalau kita inget-inget, perasaan dulu waktu kecil gue diomel-omel mulu dah. Masa ngomel, lihat ke domelin anak kesian, tapi domelin. Iya. Tahan mah di rumah. Ya, iya, padahal mah saya kayak sapu sampai patah nyampetin saya. Iya. Tapi giliran di cucu mah, giliran dia ke cucu mah gitu. Nah, itu jangan sampai kita kebablasan ya, ngasih kasih sayang, ngasih perhatian bablas. Ya. Contohnya apa? Contohnya seumpama anak kita ada jelas-jelas melakukan kesalahan, kita belain seumpama. Itu namanya kasih sayang yang kebablasan. Kalau emang anak kita salah, cucu kita salah, ya salah jelas. Kasih keadilan gitu kan, lu salah ya minta maaf. Lu salah ya ada sanksinya seumpama. Ini mah kadang-kadang sama anak seumpama baik, sama anak orang. Ini kan masalah anak kecil nih bukan berarti anak kandung, sama semua anak kecil. Gitu.
Lah kalau saya mau umi mah emang udah ngurusin bocah di sini. Bukan 1, 2, 10, 20, udah di atas 100 santri. Iya, benar. Iya. Saya Bu kalau udah mode ngajar, udah lagi ngajar, ini modenya bukan mode ayah. Modenya mode guru. Jadi anak saya salah pun saya tegur. Karimah kagak ikut tadarus, "Kak, baca." Gitu. Saya udah nggak peduli dia anak saya udah nggak peduli siapa. Gitu. Ketika emang dia nggak ngikutin aturan, pasti saya tegur. Itu modenya saya mode guru. Jadi biar saya ini lebih fair, lebih adil, memberikan perhatian dan kasih sayang ke murid-murid tanpa membedakan dia anak kandung apa bukan. Kalau mode guru. Sebaik-baiknya pemberian orang tua terhadap anak adalah pendidikan yang baik. Sebaik-baiknya pemberian bukannya motor, ya, bukannya duit, bukannya cuma sekedar makanan bergizi, bukannya tidurnya dikekepin, dikelonin terus, tapi pendidikan yang baik. Usia balita, ajarin anak berterima kasih sama minta maaf. 2 kata itu aja tuh udah bagus banget. Kalau seusia Zafran, seusia Atmar, dia mampu berterima kasih ketika mendapatkan pemberian dari orang lain, dan dia mampu meminta maaf ketika dia berbuat salah, itu udah bagus di tahap usia mereka. Gitu. Nanti bertahap. Tahu usia segini, usia 7 tahun ajarin sholat. Itu kata baginda Rasul gitu. Anak usia 7 tahun ajarin sholat, gitu kan? Bacaan sholat, ya. Terus gerakan sholat. Usia 10 tahun boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti. Jangan pukul mukanya kalau mukul anak, pukul pantatnya kayak. Sholat, Pak. Gitu. Itu pendidikan dari Rasul.